Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Sehat semua? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Baik adik-adik, sesuai dengan jadwal, jam terakhir lagi kita belajar bahasa Indonesia. Untuk itu sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan ini Ibu mohon kesediaan dari adik Rizky untuk memimpin doa. Silakan adik Rizky. Siap. Marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Doa dimulai. Alhamdulillah adik-adik sudah berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini mudah dipahami, kemudian ilmunya bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Rijalatuke, Marvelusuna, Sri Anggun Ahmad, Rahmajia Muhammad, Fatmawati Tolinggi, Muhammad Rizky Nabu, Alvin Saputra Nabu, Rahmawan Ayuba, Muhammad Yusuf Dani, Rehan Gubali, Daniel Yusuf, Nafrawati Gubali, Aan Ibrahim, Agustina Totamu, Safira Kauna, Rahmatia Amrain. Baik, alhamdulillah ya. Untuk hari ini dari 16 orang siswa semua hadir pada kesempatan hari ini. Berarti adik-adik dalam keadaan sehat semua, tidak ada yang sakit ya. Alhamdulillah. Kita doakan saja semoga kita selalu sehat ya. Amin. Nah, adik-adik selanjutnya, apakah adik-adik sudah siap belajar pada hari ini? Ya. Baik, kalau sudah siap belajar bahasa Indonesia, Ibu mohon kepada adik-adik, silakan disiapkan buku bahasa Indonesia di atas meja masing-masing. Silakan diletakkan buku bahasa Indonesia di atas meja masing-masing. Kemudian, buku-buku yang tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia disimpan terlebih dahulu. Jadi ayo silakan buku yang tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia tolong simpan. Sudah? Ya, sekarang adik-adik silakan lihat isi meja masing. Ada sampah tidak? Silakan dilihat. Ya, kalau silakan diangkat, kemudian dibuang di tempat sampah yang ada di depan. Ayo silakan. Kita belajar harus dalam keadaan bersih ya, supaya nyaman. Silakan, dibuang dulu sampahnya. Ya, ayo silakan kembali ke tempat duduk masing-masing kalau sudah selesai dibuang sampahnya. Diiki Sugani. Baik, tadi sampah sudah diangkat, buku sudah disiapkan. Sekarang coba adik-adik berdiri dulu. Ya, silakan dirapikan dulu mejanya. Ini yang mejanya sudah berada di luar.
Baik, selesai, silakan duduk kembali. Baik, tadi belajar bahasa Indonesia ya. Sudah siap kan? Nah, pada kesempatan ini Ibu akan Ibu kita, Ibu kita. Tidak ada suara Ibu Gita. Suara Ibu kita, suara. Putus ini.
Adik-adik sudah lihat tadi videonya ya? Video dengan cara membuat milu siram atau binde bilu buta. Adik-adik, sekarang siapa kira-kira yang bisa memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan video yang sudah ditampilkan tadi? Ya, silakan Adik Rehan. Coba Adik Rehan. Baik, pertanyaan dari Adik Rehan, apa pada teks prosedur itu harus dijelaskan alat dan bahannya? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Adik Nafra. Menurut saya harus dijelaskan karena kita kan akan memberitahu kepada orang lain cara membuat milu siram. Kalau mereka tidak tahu bahannya pasti tidak bisa membuat. Bagus sekali ya. Kalau menurut Adik Nafra harus ya. Kenapa? Karena di dalam situ kita akan menjelaskan kepada orang lain tentang bagaimana cara membuat milu siram. Kalau mereka tidak tahu bahan-bahan dan juga alatnya, maka mereka tidak bisa membuat milu siram. Ya, seperti itu. Ada lagi yang lain? Pertanyaan yang lain? Silakan Adik Rizal dulu. Mengapa dalam teks prosedur harus ada kata perintah? Baik, mengapa dalam teks prosedur harus ada kata perintah seperti yang tadi ya? Misalkan masukkan garam ya dan lain sebagainya. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Adik Aan. Karena dalam teks prosedur akan berisi panduan, jadi pasti harus menggunakan kata perintah. Baik, kalau menurut Adik Aan, karena prosedur itu berisi panduan, ya, sehingga harus menggunakan kalimat perintah, ya, karena memandu seperti itu ya. Jadi harus menggunakan kalimat perintah. Jadi seperti itu adik-adik. Baik adik-adik, pertanyaan-pertanyaan yang sudah adik-adik sampaikan dan juga jawaban-jawaban yang sudah adik-adik sampaikan tadi, itu sangat berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4, ya. Ibu akan tampilkan. Baik, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, Ibu mohon kesediaan dari Adik Muhammad Rizky Nabu untuk membacakan. Silakan Adik Rizky maju di depan. Setelah membacakan layan berisi kutipan teks prosedur tentang cara membuat simulasi pada layar proyek, siswa mampu menentukan struktur teks prosedur dengan tepat dan cermat. Baik, berikan tepuk tangan untuk Adik Rizky Nabu. Selanjutnya yang kedua, Ibu mohon kesediaan dari Adik Muhammad Daniel. Silakan Adik Daniel. Nomor yang kedua ya. Setelah membantu tayangan slide dan berisi kutipan teks prosedur tentang cara membuat teks simulasi pada layar proyektor, siswa menentukan aspek pelaksanaan teks prosedur. Baik, berikan tepuk tangan untuk Adik Daniel. Dan yang ketiga, Ibu mohon kesediaan dari adik-adik yang putri ya. Silakan Adik Rahmatia. Setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok dengan bimbingan, guru siswa mampu menelaah struktur teks prosedur tentang cara membuat labulo bakar yang dibaca secara lengkap dan disiplin. Baik, berikan tepuk tangan untuk Adik Rahmatia. Jadi bukan menelah ya, tapi menelaah. Ya. Yang terakhir, Ibu mohon kesediaan dari adik yang putri juga ya. Silakan Ibu mohon kesediaan dari Awati Bali. Kelompok dengan bimbingan guru, siswa mampu menelaah 3 aspek kipasan teks prosedur tentang cara membuat bakar yang dibaca cepat dan baik, berikan tepuk tangan untuk Adik Nawati Bali. Baik, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi adik-adik, selain tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, ada pun penilaian yang akan Ibu lakukan pada pertemuan hari ini. Jadi penilaian itu ada 2. Yang pertama,
penilaian sikap. Kemudian yang kedua itu adalah penilaian pengetahuan, ya. Jadi ada penilaian yang aku lakukan pada pertemuan hari ini. Nah, adik-adik, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah teks, ya. Jadi di sini sudah ada teks prosedur dengan judul cara membuat teh temulawak, ya. Jadi di sini ada sebuah teks prosedur tentang cara membuat teks temulawak, ya. Untuk itu Ibu mohon kesediaan dari adik-adik untuk membaca, ya, membaca teks ini, kemudian adik-adik pahami isi teks dari prosedur yang ditampilkan layar proyektor. Namun untuk itu Ibu memohon seorang siswa untuk membacakan di depan, ya. Yang lain membaca dalam hati, kemudian Ibu mohon satu orang untuk bisa membacakan di depan. Siapa bisa kira-kira? Ayo, siapa yang bisa membacakan di depan? Silakan, yang berani. Ya, silakan adik Sri Anggun. Dibacakan teksnya, teman-teman. Berwarna putih, kuning atau kuning tradisional. Temulawak sangat efektif untuk menurunkan panas karena memiliki zat aktif permasulen dan alfa-beta kurkumena. Temulawak juga dapat berfungsi sebagai antibiotik dan anti peradangan. Temulawak sering digunakan untuk menurunkan panas secara alami. Untuk mengonsumsi temulawak secara nyaman, kamu dapat meminumnya dalam bentuk teh atau jamu. Bahan dan caranya dapat kamu lakukan ikuti tahapan berikut ini. Bahan temulawak 1 sampai 2 sendok teh, 5 sampai 10 gram bubuk temulawak atau temulawak yang sudah dihancurkan, 220 ml air panas, bubuk kayu manis atau madu. Cara buat teh temulawak: teduh serbuk temulawak dengan 1 cangkir, 220 ml air mendidih. Matikan api dan diamkan sesaat. Saring teh temulawak untuk menghilangkan ampas. Tambahkan bubuk kayu manis atau madu sebagai pemanis alami. Teh temulawak sangat siap untuk dikonsumsi. Ya, berikan tepuk tangan untuk adik Anggun yang sudah membacakan teks cara membuat teh temulawak, ya. Tadi adik-adik juga sudah membaca dalam hati, ya. Sudah membaca dan juga sudah memahami tentunya isi dari teks cara membuat teh temulawak. Selanjutnya pertanyaan, ya, yang berkaitan dengan teks yang sudah adik-adik baca tadi. Baik, yang pertama, apa yang menjadi penyebab seseorang itu terkena demam atau yang sering ya, jadi penyebabnya apa? Kalau tadi kan teh temulawak bisa berkhasiat untuk menyembuhkan atau menurunkan demam, ya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang menjadi penyebab sehingga seseorang itu bisa terkena demam atau yang sering disebut panas? Siapa yang bisa memberikan penyebabnya atau memberikan jawabannya? Silakan. Ya, silakan adik Yusuf Gani. Ya, karena pengaruh cuaca. Ada lagi? Ya, adik Rehan silakan. Ya, karena musim hujan. Ada lagi yang lain? Ya, silakan adik. Ya, Karena kecapean. ya karena kecapean. Jadi ada 3 penyebab yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama itu karena pengaruh cuaca, kemudian karena musim hujan, kemudian karena kecapean. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana caranya supaya kita bisa menurunkan panas atau demam dengan tanpa harus minum obat yang mengandung bahan kimia. Seperti yang kita ketahui, ya, di dalam berita itu sudah beredar obat-obat yang mengandung bahan kimia yang menyebabkan penyakit ginjal sehingga berbahaya untuk dikonsumsi jangka panjang. Nah, kira-kira adik-adik bagaimana caranya supaya kita bisa menurunkan demam tanpa harus minum obat yang mengandung bahan kimia? Siapa yang bisa? Kita akan Nafra. Dia tukang pijit. Ya, harus pergi ke tukang pijit, ya, atau pijat, ya. Selanjutnya siapa lagi? Adik Rizky silakan. Banyak istirahat. Ya, harus banyak istirahat. Siapa lagi? Ya, coba adik
Tia dulu. Minum obat herbal seperti teh temulawak. Ya, minum obat herbal seperti teh temulawak. Kalau tadi adik-adik sudah baca itu, teh temulawak itu mengandung antibiotik yang bisa menurunkan demam pada seseorang ya. Jadi itulah penyebab dan juga solusi dari demam. Selain penyebab dan juga solusi yang terdapat dalam teks prosedur, ada juga struktur dan juga kebahasan yang terdapat dalam teks prosedur. Apa saja? Baik adik-adik silakan simak pada layar proyektor ya. Baik, untuk struktur dari teks prosedur itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama? 2. Yang kedua? 3. Yang ketiga? 4. Yang keempat? Ya, jadi ada 4, ada tujuan, alat dan bahan, langkah dan penutup. Ya, adik-adik struktur dari sebuah teks, dalam hal ini adalah teks prosedur, itu diibaratkan seperti tanaman temulawak yang ada di samping. Bisa kelihatan ya? Ya, bagian-bagian dari temulawak itu yang pertama ada apa dulu? Ya, ada umbi. Setelah umbi apa? Batang. Setelah batang? Daun. Setelah daun ada apa itu? Ya, ada bunga. Ada sama dengan struktur dari teks prosedur. Teks prosedur juga seperti itu, punya bagian-bagian yang disebut sebagai struktur. Nah, untuk struktur yang pertama itu ada tujuan. Ada yang tahu tidak? Tujuan itu berisi tentang apa? Siapa yang tahu? Coba siapa yang tahu? Ya, silakan adik Rehan dulu tadi yang angkat tangan pertama. Silakan adik Rehan. Pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat. Oke, berisi pengantar umum tentang apa yang akan dibuat. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh adik Rehan. Jadi tujuan dalam prosedur itu berisi pengantar ya, tentang apa yang akan dibuat. Misalnya, kita akan membuat teks tentang cara membuat ilabulo misalnya. Maka kita harus jelaskan dulu, apa itu ilabulo? Seperti itu. Itu yang disebut sebagai bagian pengantar ya. Kemudian yang kedua, ada alat dan bahan. Siapa yang tahu? Alat dan bahan itu berisi tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Adik Rahmatia, silakan. Berisi bahan dan alat dengan ukuran yang akurat, jumlah yang jelas. Contohnya 2 lembar daun jeruk, 3 buah tomat. Baik, alat dan bahan itu ya merupakan struktur yang berisi tentang bahan-bahan dan juga alat yang digunakan untuk membuat sesuatu. Misalnya kita akan membuat makanan dulu siram, misalnya ya. Maka alat yang diperlukan itu apa saja, kemudian bahan-bahan yang diperlukan itu apa saja. Kemudian lengkap dengan ukurannya dan jumlahnya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada bagian langkah. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo silakan adik Pelo. Berisi urutan langkah membuat sesuatu. Oke, berisi urutan langkah membuat sesuatu. Nah, sekarang Ibu tanya sama adik-adik. Kalau langkah-langkahnya itu harus berurutan atau boleh diacak-acak? Ya, langkah itu harus berurutan supaya hasilnya maksimal, ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi langkah-langkah mulai dari langkah pertama sampai dengan terakhir itu harus sesuai, ya, berurutan. Kemudian yang terakhir ada bagian penutup. Siapa yang bisa menjelaskan bagian penutup berisi apa? Oke, adik Daniel, silakan. Dan ucapan selamat menikmati atau selamat mencoba. Baik, bagian penutup itu merupakan bagian dari prosedur yang berisi tentang kesimpulan ya, yang biasanya diakhiri dengan selamat menikmati dan selamat mencoba. Seperti itu, paham ya? Baik, selanjutnya adik-adik kita masuk pada bagian kebahasaan. Ya, bagian kebahasaan atau aspek kebahasaan dalam teks prosedur. Ada berapa jumlahnya? Ya, yang pertama apa? Ya, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua? Ya, menggunakan kata bantu bilangan. Yang ketiga?
Penggunaan bentuk pasif. Yang keempat, ya, penggunaan kriteria atau batasan. Nah, kalau tadi struktur itu diibaratkan seperti tumbuhan, yaitu temulawak ya. Bagian-bagiannya ada apa saja. Kalau kebahasaan ini lebih ke umbinya ya. Temulawak dengan kunyit itu memiliki kemiripan ya. Yaitu pada warnanya. Kunyit itu berwarna kuning dan temulawak juga berwarna kuning. Tapi juga memiliki perbedaan atau ciri khasnya. Kalau kunyit dengan temulawak itu apakah aromanya sama? Ya. Apakah bentuknya sama? Ya. Kalau temulawak itu dia bentuknya lebih agak bulat ya. Kemudian kalau kunyit itu bentuknya memanjang. Itu perbedaannya atau ciri khasnya. Begitu juga dengan aromanya. Nah, ciri khas itu sama dengan aspek kebahasaan. Walaupun dalam teks itu strukturnya hampir mirip dengan teks lain, tetapi dalam kebahasaan itu jelas akan memiliki ciri khas. Setiap teks itu pasti punya ciri khas masing-masing. Sama dengan kunyit dan juga temulawak. Baik, untuk aspek kebahasaan yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh kalimat perintah itu seperti apa? Ya, silakan Adik Muhammad Yusuf Gani. Bungkuslah adonan dengan rapat. Itu perintah atau bukan? Ya, perintah karena di situ ada kata bungkuslah ya. Itu kan perintah ya. Kemudian yang kedua, siapa lagi yang bisa? Ya, silakan Adik Nafra. Panaskan sayur dengan api sedang. Ya, panaskan sayur dengan api sedang. Itu merupakan kalimat perintah. Ya, kenapa dalam teks prosedur harus ada kalimat perintah? Karena teks prosedur itu berisi tentang panduan cara membuat sesuatu. Sehingga harus ada kata perintahnya, harus menggunakan kata perintah. Kemudian yang kedua, menggunakan kata bantu bilangan. Siapa yang tahu contoh dari kata bantu bilangan dalam prosedur itu seperti apa? Silakan Adik Rijal. 5 buah jagung. Ya, contohnya 5 buah jagung. Apalagi? Ya, Adik Muhammad Yusuf Gani. Segenggam cabai. Segenggam cabai. Oke, ada lagi contoh lain? Ya, silakan Adik Ica. 1 sendok teh garam. 1 sendok teh garam. Ya, jadi menggunakan kata bantu bilangan itu berarti kita menyebutkan jumlahnya ya. Jumlah, misalnya kita akan membuat ilabulo. Misalnya hati ampelannya yang kita butuhkan berapa? 1 kilo atau misalnya berapa ya. Itu harus dijelaskan secara rinci. Kemudian yang ketiga, menggunakan bentuk pasif. Ayo, siapa yang tahu maksud dari menggunakan bentuk pasif itu seperti apa contohnya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, silakan. Karena sebaiknya menekan tombol dengan lembut. Ya, aktifnya menekan, ada kata menekan di situ ya. Ya, kalau pasifnya bagaimana? Ya, Adik Sri Anggun. Ya, tadi ada kata menekan dan ada kata ditekan. Yang pasifnya itu adalah kata ditekan. Kalau menekan berarti kita aktif ya, melakukan sendiri seperti itu. Ya, tapi kalau ditekan itu pasif namanya. Seperti itu ya. Selanjutnya, menggunakan kriteria batasan. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh? Kriteria batasan itu contohnya seperti apa? Coba yang lain dulu. Dari tadi Adik Yusuf terus. Ayo, coba yang lain dulu. Silakan Adik Ramatia. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasnya. Ya, contohnya apa? Harus jelas batasnya itu contohnya seperti apa? Silakan Adik Nafra. Goreng hingga kecoklatan. Ya, goreng hingga kecoklatan. Apalagi contoh lain Adik Anggun? Letakkan monitor sejajar dengan mata. Ya, letakkan monitor sejajar dengan mata. Apalagi yang lain? Ya, silakan Adik Ramedia. Santan setelah daging empuk. Ya, masukkan santan setelah daging empuk. Artinya kriteria batasan itu ya harus ada batasannya. Misalnya kita goreng
ikan atau goreng misalnya ayam. Harus ada batasannya sampai apa itu ayam itu sehingga bisa dikatakan atau bisa diangkat ya. Atau bisa dikatakan dia matang. Misalnya goreng hingga kekuningan atau kecoklatan itu kan batasan ya. Kalau kita hanya menyampaikan goreng saja, nantinya orang lain tidak akan tahu ini sampai apa, sampai kuning, sampai coklat atau sampai gosong. Kan gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai kriteria batasan. Adik-adik sudah paham ya? Baik, dalam pembelajaran hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Karena adik-adik jumlahnya ada 16 orang, jadi hanya menjadi 3 kelompok saja. Namun pada pembelajaran hari ini karena kita mengusung tema makanan khas dari daerah Gorontalo, seperti tadi ada milu siram, kemudian nanti di LKPD adik-adik akan kerja tentang ila bulo, kemudian evaluasi nanti adik-adik akan baca teks tentang membuat ilepao, sehingga adik-adik pembagian kelompoknya disesuaikan dengan nama-nama makanan dari daerah Gorontalo tersebut ya. Yang pertama ada apa? Ya, kelompok Pinde Biluhuta. Yang kedua kelompok ya, kelompok Ilabulo. Yang ketiga ya, jadi ada 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu punya nama dari daerah makanan dari daerah Gorontalo. Baik, silakan berhitung dari 1 sampai 3 dimulai dari adik Ijal. Silakan. 1. Baik. Mana yang kelompok 1? Coba angkat tangan yang menyebutkan angka 1 tadi. Ya, itu ya kelompok 1 ya, yang tadi menyebutkan angka 1. Ya, itu ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang ya. Itu kelompoknya diganti menjadi kelompok Pinde Biluhuta. Bukan kelompok 1 ya. Kemudian mana yang angka 2 tadi? Angkat tangannya. Ya, untuk kelompok 2 itu kelompok Ilabulo. Mana angka 3 tadi? Untuk kelompok 3 itu namanya diganti menjadi kelompok Ilepao. Oke, adik-adik, untuk kelompok Pinde Biluhuta di sebelah sini duduknya, kelompok Ilabulo di sebelah sana, kemudian Ilepao di sebelah situ, yang tengah ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik, untuk mejanya coba diatur supaya adik-adik bisa nanti diskusi dengan baik. Itu mejanya ya, diatur mejanya. Ya, mejanya dikasih 1, mejanya dikasih 1 ya. Ya. Awas, pelan-pelan. Ya. Ya, pelan-pelan jangan. Pelan-pelan. Putri. Ya, sono ya seperti itu. Sorong sebelah sana kau nak, sebelah sana ya. Sebelah sini. Ya, sorong sini. Ya. Baik, sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Sekarang Ibu akan membagikan kartu dari masing-masing kelompok. Mana kelompok Ilabulo? Ya, ini papa namanya ya. Kelompok Ilepao mana? Kelompok Pinde Biluhuta. Sini ya, taruh sini saja ya. Baik. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan bahan ajar dan juga LKPD pada masing-masing kelompok. Ini untuk kelompok Pinde Biluhuta, bahan ajarnya, kemudian ini untuk LKPD-nya.
Ini untuk kelompok LPAO, bahan ajar dan juga LKPD, ya. Sudah 2 ya. Baik, ini yang terakhir untuk kelompok Ilabulo. Baik, perhatikan baik-baik ya. Adik-adik sudah dibagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Sekarang perhatikan isi dari LKPD tersebut. Di situ sudah disediakan teks berjudul cara membuat ilabulo bakar. Jadi teksnya berjudul cara membuat ilabulo bakar. Adik-adik baca dan cermati isi dari teks tersebut. Kemudian adik-adik tentukan struktur dan juga kebahasaan atau aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur cara membuat ilabulo bakar. Paham ya? Jadi silakan didiskusikan bersama kelompok. Kalau boleh adik-adik berbagi tugas supaya tugasnya bisa selesai tepat waktu. Jadi Ibu berikan waktu selama 15 menit untuk adik-adik diskusi, menentukan ya, kemudian menelaah juga ya. Setelah ditentukan, adik-adik telaah struktur dan juga aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur berjudul cara membuat ilabulo bakar. Baik, silakan diskusikan. Ayo kelompok Binde Biluhuta supaya cepat selesai. Kalian bisa berbagi tugas ya. Siapa yang menentukan strukturnya, siapa yang menentukan aspek kebahasaannya supaya cepat selesai. Waktu 15 menit adik-adik, mohon gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Silakan untuk kelompok Ilabulo ya, adik Velo, silakan boleh dibagi tugasnya ya. Ya, berbagi tugas supaya cepat selesai ya. Waktunya 15 menit, mohon digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, lanjutkan. Ya, Adik Rehan. Oke, sudah dicari bagian struktur ya, struktur bagian tujuan. Ada tidak tujuannya dalam teks tersebut? Kemudian, alat dan bahannya ada atau tidak? Setelah alat dan bahan, apakah ada langkah-langkah membuat? Kemudian yang bagian terakhir, apakah ada penutupnya? Jadi adik-adik, tolong cermati isi teksnya, kemudian adik-adik tentukan dulu. Setelah ditentukan, kemudian adik-adik telaah. Ya, menelaahnya di situ disertakan dengan bukti kutipan. Mana yang termasuk dalam struktur tujuan, misalnya alat dan bahan, kemudian langkah sampai dengan penutup. Begitu juga dengan kebahasaannya atau aspek kebahasaan. Itu setelah ditentukan adik-adik tuliskan bukti kutipannya untuk ditelaah ya. Ya, berbagi tugas ini sudah berbagi tugas, ada yang menulis ya. Kemudian ada yang mencari juga supaya cepat selesai. Ya, kemudian adik-adik bisa membuat yel-yel dari masing-masing kelompok ya, supaya lebih semangat lagi adik-adik bisa membuat yel-yel pada masing-masing kelompok. Nanti yel-yelnya akan ditampilkan sebelum adik-adik membacakan hasil diskusinya.
Iya, ini baru ini ya, bagian struktur ya. Kebahasaannya belum. Nah, yang lain boleh dicari kebahasaannya ya di bangku. Supaya nanti cepat selesai ya. Ayo kelompok Binde Biluhuta sudah sampai di mana? Sudah sampai di bagian kebahasaan ya. Jadi kelompok Binde Biluhuta itu sudah masuk di bagian aspek kebahasaannya. Ya, dari keempat aspek kebahasaan yang ada pada teks prosedur, apakah keempat-empatnya itu ada dalam teks prosedur berjudul cara membuat ila bulo bakar? Ya, apakah ada semuanya? Jadi adik-adik baca dulu. Untuk tahu itu adik-adik baca dulu, kemudian tentukan. Setelah tentukan ditelaah. Ya. Ayo, silakan. Ayo, waktunya 15 menit ya. Ayo kelompok ILEPAO. Kelompok ILEPAO sudah di bagian mana? Struktur ya, masih di struktur. Kenapa pulpennya rusak ya? Ya? Tidak ada pulpen lain? Ada, ya. Ya, kelompok Binde Biluhuta ini sudah masuk di bagian aspek kebahasaan ya. Aspek kebahasaan. Ayo kelompok ILEPAO sudah masuk di mana? Di bagian mana? Di struktur ya. Ya, ayo dibantu dulu teman-temannya. Supaya cepat adik-adik bisa berbagi tugas. Ya, Yusuf ya, dibagi tugas. Agar cepat selesai juga hasilnya nanti bisa dibacakan. Kelompok Ilabulo sudah bagian mana yang dikerjakan? Langkah-langkah. Ya, apakah ada langkah-langkahnya di situ? Ya, perhatikan. Ada tidak langkah-langkahnya? Ada, ya, ditulis. Adik Pelo ada pulpen? Ya, ada. Ya, jangan lupa diperhatikan 4 aspek kebahasaan itu ya. Apakah keempat-empatnya ada dalam teks berjudul cara membuat ilabulo? Ingat, adik-adik harus bisa membedakan keempat aspek kebahasaan itu. Jangan sampai keliru menentukan, apalagi menelaahnya, ya. Baik adik-adik, waktunya tinggal 12 menit lagi. Waktunya tinggal 12 menit lagi. Mohon gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Ya, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada yang bermain ya.
Ya, kelompok ILEPAO kenapa sudah ribut ini ya dengan anggota kelompoknya sendiri? Ayo dicari sama-sama, diskusi ya. Dicari sama-sama, tidak ada yang ribut gara-gara pembagian apa ini? Tugas ya? Kayak silakan dilanjutkan. Mana? Mana hasilnya? Oke, lanjutkan ya. Dilanjutkan. Kelompok Binde Biluhuta hampir selesai. Ya, kelompok Binde Biluhuta hampir selesai ya. Kelompok Ilabulo ini sudah bagian aspek kebahasaan. Ya, ini mereka sudah di bagian aspek kebahasaan. Silakan dilanjutkan untuk kelompok Ilabulo. Kelompok ILEPAO. Kelompok ILEPAO ini juga sudah di bagian aspek kebahasaan. Dilanjutkan lagi ya. Ayo diskusikan dengan anggota kelompok. Jadi untuk menelaah adik-adik, diskusikan dengan anggota kelompok untuk memastikan kebenaran dari jawaban yang sudah adik-adik tulis di LKPD. Sudah? Kelompok Binde Biluhuta ya. Dipastikan lagi ini kebahasaannya apakah sudah benar atau masih ada yang keliru. Ya, nanti dipastikan dengan anggota kelompoknya. Ya. Ya boleh ya, menulisnya diganti oleh temannya boleh. Yang penting tulisannya adik-adik harus perhatikan penggunaan ejaan, penggunaan huruf kapital itu harus diperhatikan. Jangan sudah ada dalam satu kata ada huruf kapital di tengah-tengah kata, ya. Itu yang biasanya kalian sering tulis seperti itu. Ya, tidak boleh begitu. Ya, ini Aan ini ya. Tidak bisa begitu. Kalau ada teman yang keliru, kita harus mengingatkan dengan kata-kata yang lemah lembut. Jangan dengan kata-kata yang kasar. Tidak boleh ya. Itu tidak baik. Ya. Pelan-pelan. Waktu masih ada 10 menit lagi. Ya. Masih ada 10 menit lagi waktunya. Silakan adik-adik jangan menggunakan waktu untuk bermain, tapi gunakan waktu untuk mengerjakan tugasnya supaya nanti selesai tepat waktu. Nah, itu yang disebut dengan disiplin. Disiplin dalam menggunakan waktu. Kelompok ILEPAO. Sudah di bagian mana kelompok yang bergantian yang menulis ya? Ya. Jadi bergantian supaya memang kalian ada kerjasama. Jadi pastikan kembali juga apakah hasil dari tugas kalian itu sudah dipastikan kebenarannya. Jadi diskusikan kembali dengan anggota kelompok masing-masing ya. Untuk kelompok ILEPAO silakan diskusikan dengan anggota kelompoknya untuk memastikan kebenaran dari jawaban yang sudah kalian tulis di LKPD.
Kelompok Binde Biluhuta. Ayo adik Aan, dikerja dulu adik Aan. Ya, tinggal sedikit ini ya. Tinggal sedikit ini untuk kelompok Binde Biluhuta. Tinggal aspek kebahasanya saja, tinggal beberapa itu. Untuk kelompok Ilepao, sementara ditulis itu di bagian kebahasaannya juga ya. Silakan dilanjutkan. Kelompok Ilabulo. Ya, kelompok Ilabulo bergantian juga yang menulis ya. Baik, sudah ada kerjasama ini, bergantian. Supaya semuanya bisa sama-sama aktif. Sudah di bagian kebahasaan, jadi rata-rata adik-adik sudah di bagian kebahasaan untuk menentukan dan juga menelaah ya. Baik adik-adik, waktunya tinggal 8 menit lagi. Ya, 8 menit lagi. Jadi ayo, yang sudah dikerjakan dilihat kembali. Apakah sudah dipastikan kebenarannya ya dari jawaban yang sudah adik-adik tulis di LKPD. Diskusikan kembali dengan anggota kelompok. Ya. Jadi karena ini tugas kelompok, jadi adik-adik jangan berpendapat sendiri, kemudian ditulis juga di situ tanpa persetujuan dari teman-teman anggota kelompok. Baik, kelompok Binde Biluhuta sudah ya, sudah selesai. Ya, kelompok Binde Biluhuta sudah selesai. Jadi karena masih ada waktu, adik Rijal, silakan dilihat kembali jawabannya, ya dipastikan kembali. Ayo, masih ada waktu, karena masih ada waktu. Jangan sampai jawaban yang sudah kalian tulis itu masih ada yang keliru, ya. Ya, kelompok Ilepao. Sudah adik Daniel yang sekarang menulis ya. Sebentar habis Daniel ke Fatmawati. Ya, ini sudah adik Safira Kauna yang menulis. Kalau tadi adik Pehan ya, sudah bergantian. Baik, tulisannya juga jangan lupa adik-adik ya, diperhatikan penggunaan tanda baca, kemudian huruf kapital, itu diperhatikan. Ayo, waktunya tinggal 5 menit lagi. Kelompok Ilepao. Adik Yusuf kenapa? Sakit? Tidak. Mana kau punya? Mana kelompok Ilepao? Ya, sementara ditulis oleh adik Fatmawati. Iya. Nak. Iya, tulis nama kelompoknya ya. Jangan lupa tulis nama kelompok dan juga nama anggota kelompok. Kalau kelompok Ilabulo berarti tulis kelompok Ilabulo, anggota kelompoknya ada siapa saja, jangan lupa ditulis ya. Baik adik-adik, apakah sudah selesai? Sudah kelompok Binde Biluhuta? Sudah ya, kelompok Ilabulo sudah? Sudah, kelompok Ilepao sudah? Sudah? Baik, kalau sudah semua, sekarang adik-adik
ya. Baik, Ibu mulai dari kelompok Binde Biluhuta. Silakan kelompok Binde Biluhuta. Adik Yusuf, kenapa Adik Yusuf Adik Yusuf sakit ya? Ya, flu. Ada flu. Ya, semoga cepat sembuh, ya. Ayo silakan adik dari kelompok Binde Biluhuta, silakan maju di depan kelas untuk membacakan hasil diskusinya. Jangan lupa kalau ada yel-yelnya ya. Tadi kan adik-adik mungkin sudah bikin yel-yel, jadi boleh ditampilkan yel-yelnya sebelum kalian membacakan hasil diskusi. Kami pasti bisa. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok Binde Biluhuta. Berikan semangat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Binde Biluhuta akan membacakan hasil tugas kami. Saya silahkan kepada teman saya untuk membacakan. Berdasarkan hasil diskusi telah melakukan struktur prosedur yang ada pada teks berjudul cara membuat bulu bakar, yaitu bahan untuk membuat silabulo. 3. Ada langkah membuat silabulo bakar. 4. Ada bentuknya berada di atas teks, yaitu silabulo khas Gorontalo siap dinikmati sebagai cemilan atau lauk pendamping makanan. Untuk pesertaan dalam teks cara membuat silabulo bakar dan beberapa yaitu Kata kalimat perintah yaitu melakukan aksi ampela kulit ayam campurkan tepung dengan santan dan air. Ada kata bilang yaitu 10 buah cabai rawit, 2 buah telur merah, timang 1 2 sendok merica, 1 2 sendok kaldu, ada penggunaan sayur atau termerica mata tadi terus tidak diminta bakar sebentar hingga daun membungkusnya kering dan harum. Itulah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok Binde Biluhuta. Silakan duduk kembali kelompok Binde Biluhuta. Selanjutnya kelompok Ilabulo. Disilakan untuk membacakan hasil diskusinya. Ayo, silakan. Ada yel-yelnya tidak? Ya, silakan. kelompok silabulo pasti bisa. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok Ilabulo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan membacakan hasil tugaskan. Saya silakan kepada teman saya untuk membacakan. Berdasarkan hasil tes yang telah kami lakukan, teks prosedur pada teks berjudul cara membuat silabulo bakar hanya terdapat 3 struktur saja, yaitu 1. Ada tujuan karena di bagian pertama berisi tentang makanan yang akan dibuat. 2. Ada bahan karena pada bagian kedua menyebutkan bahan untuk membuat silabulo. 3. Ada langkah membuat silabulo bakar. 4. Tidak ada bagian penutup dalam teks tersebut. Tentukan pembahasaan dalam teks cara membuat silabulo bakar. Ada beberapa, yaitu ada kalimat perintah, yaitu masukkan ati ampele kulit ayam. Ati ampela ya, bukan ampele. Ayo. Ampela kulit ayam, campurkan tepung dengan santan dan air.
Dua, ada kata bantu bilangan, yaitu 10 buah cabai rawit, 2 buah cabai merah, 3 siung bawang putih, 1 sendok teh merica, 2 sendok teh kaldu bubuk. Ada penggunaan spesial batasan, yaitu masak, aduk dan serut hingga mengental, bakar sebentar hingga daun berikutnya kering dan itulah puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Kilabulo. Silakan kembali ke tempat masing-masing untuk kelompok Kilabulo. Berikutnya yang terakhir, Ibu undang kelompok ILEPA untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Daniel, coba diperbaiki dulu kau punya dasi ini, Daniel. Ya. Ayo kalau ada yel-yelnya ya, silakan diperlihatkan. Kelompok Kilepau, maju terus, pantang dulu. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok Kilepau. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kilepau akan membacakan. Silakan kepada teman saya. Berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan, tes prosedur pada tes berjudul cara membuat gula bakar terdapat struktur yang lengkap, yaitu 1. Ada tujuan karena bagian pertama tentang makanan yang dibuat. 2. Ada bahan sarana pada bagian kedua menentukan bahan untuk membuat gula bulu. 3. Ada langkah membuat gula bulu bakar. 4. Ada bagian penutup yang step. untuk aspek kebahasaan dalam tes cara membuat gula bulu bakar hanya ada 2, yaitu ada kalimat perintah, yaitu masukkan nasi atau kulit ayam, campurkan tepung dengan santan dan air. 2. Ada kata bantu bilangan, yaitu 10 buah cabai rawit, 2 buah cabai merah, 3 siung bawang putih, 1/2 sendok merica, 1/2 sendok kaldu bubuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Kilepau. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing untuk kelompok Kilepau. Baik adik-adik, mohon perhatikan ya. Tadi Ibu sudah mendengarkan hasil diskusi yang adik-adik sudah bacakan. Dari kelompok Binda Biluhuta sampai dengan yang terakhir kelompok Ilepau. Ya, adik Yusuf. Jadi, dari tes prosedur berjudul cara membuat gula bulu bakar, untuk strukturnya itu ada lengkap. Semuanya lengkap ya. Kalau tadi Ibu lihat ada yang menelaah hasilnya itu tidak ada penutup. Padahal dalam teks cara membuat gula bulu bakar itu ada bagian penutupnya. Tapi tidak apa-apa, Ibu mengapresiasi hasil dari adik-adik. Semoga di tugas berikutnya adik-adik lebih teliti lagi. Ya, Ibu juga mengapresiasi dari adik-adik yang sudah sama-sama bekerja untuk LKPD yang sudah dibagikan tadi. Ya, hasilnya tadi adik-adik sudah diskusi, kemudian adik-adik sudah tampil berani untuk membacakan, itu sudah luar biasa sekali. Ya, baik. Untuk bagian struktur tujuan ya itu ada di bagian atas. Ya sini ya. Gula bulu adalah masakan tradisional Gorontalo yang berbahan dasar ati ampela. Ya. Kemudian di sini juga ada bahan-bahannya dijelaskan ya. Berarti ada bahannya. Kemudian ada juga langkah-langkah membuat gula bulu dari yang pertama sampai dengan yang ke-5. Kemudian di bagian penutup ada di sini gula bulu khas Gorontalo siap dinikmati sebagai cemilan atau lauk pendamping makanan. Jadi lengkap ya. Kemudian untuk kebahasannya dari 4 ke
prosedur yang ada pada teks cara membuat silabulo itu hanya ada 3, ya. Yang pertama ada kalimat perintah pada kata mana? Ya, lihat sini ya. Panaskan minyak. Ini merupakan kalimat perintah, ya. Kemudian yang kedua ada penggunaan kata bantu bilangan. Contohnya, coba kalian lihat. Bagian mana? 3 siung bawang putih, 2 buah cabai merah. Itu kan ada bantu bilangan. Menyebutkan jumlah, ya. Yang ketiga, menggunakan apa? Menggunakan apa yang ketiga yang ada dalam teks ini? Ya. Apakah ada pasifnya? Tidak ada, ya. Tidak ada bentuk pasifnya. Yang ada adalah kriteria batasan. Ada pada bagian mana? Angkat dan bakar sebentar hingga daun pembungkusnya kering dan harum. Jadi kalau daunnya sudah kering itu sudah bisa diangkat. Itu namanya kriteria batasan. Paham ya? Baik, selanjutnya adik-adik, silakan adik-adik siapkan kertas, ya. Siapkan kertas, kita akan melakukan evaluasi dulu. Evaluasi terhadap hasil pembelajaran pada hari ini. Materi yang sudah diajarkan pada hari ini yaitu tentang struktur dan juga aspek kebahasaan pada teks prosedur, ya. Silakan ambil kertas, jangan lupa tulis nama. Jangan lupa ditulis nama dalam kertas itu ya, kertas evaluasinya. Ya, sudah? Adik-adik perhatikan teks yang ada pada layar proyektor. Teksnya berjudul apa? Cara membuat ILE-PAO. Ya, adik-adik baca dan cermati teks berjudul cara membuat ILE-PAO. Kemudian adik-adik kerjakan soal yang berkaitan dengan struktur dan juga aspek kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur berjudul cara membuat ILE-PAO. Ada 4 soalnya. Silakan adik-adik baca dengan cermat dan juga kerjakan soalnya dengan teliti, ya. Silakan. Ya, langsung jawaban saja. Silakan adik-adik langsung dijawab saja soalnya. Tidak perlu ditulis soalnya ya. Ada 4 soalnya dan berkaitan dengan struktur dan juga aspek kebahasaan pada teks berjudul cara membuat ILE-PAO. Adik-adik diberikan waktu selama 7 menit untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada layar proyektor. Silakan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa tulis nama ya, jangan lupa tulis nama. Ya, yang pertama itu, adik-adik, apakah struktur teks prosedur di atas lengkap atau tidak? Kemudian jelaskan alasannya. Kalau lengkap, kira-kira alasannya adik ya sampaikan. Kalau adik-adik mengatakan tidak lengkap, bagian apa yang tidak ada kira-kira? Kemudian sertakan alasannya. Ya, ayo dikerja. Sebelum dikerjakan, adik-adik baca dulu dengan cermat teksnya ya. Kalau adik-adik baca dengan cermat, pasti adik-adik bisa jawab dengan mudah.
Ya, dibaca baik-baik ya soalnya ya. Ya, kerjakan masing-masing ya. Dik Rizky. Dibaca dan dicermati itu teksnya sebelum adik-adik menjawab. Ayo, adik Velo. Sudah nomor berapa adik Velo? Baik adik-adik, waktunya tinggal 3 menit lagi. Ya, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Waktu tersisa 3 menit lagi. Ayo adik Anggun sudah nomor 4 ya. Silakan adik Anggun dilanjutkan. 1 nomor lagi adik Anggun. Waktu tersisa tinggal 3 menit lagi. Baik adik-adik, waktunya tinggal 2 menit lagi. Apakah adik-adik sudah selesai? Ayo, mana yang sudah selesai dikumpul saja. Kelompok Bina Biluhuta. Kelompok Bina Biluhuta sudah selesai? Mana? Jangan lupa tulis nama.
Ayo. Jangan lupa tulis namaan. Oh, sudah. Ya. Ayo, mana lagi yang sudah? Kelompok ini ya, kelompok 30. Tulis nama dulu, ini remaja tidak ditulis namanya. Tulis dulu nama. Ya. Ya, ya. Baik, sudah semua ya. Adik-adik sudah melakukan evaluasi yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu struktur dan juga aspek kebahasaan dari teks prosedur. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama materi pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, siapa yang masih ingat struktur dari teks prosedur itu ada berapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ada berapa? Ya, ada 4. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ya, bagus, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk adik-adik semua. Berarti adik-adik masih ingat ya materi yang diajarkan tadi, yaitu struktur dari teks prosedur, ya. Kemudian siapa yang masih ingat aspek kebahasaan dari prosedur itu ada apa saja? Ayo, siapa yang tahu aspek kebahasaan dari prosedur ada apa saja? Ya, silakan Adik Anggun. Ya, ada penggunaan kalimat perintah. Yang kedua, ya, silakan Adik Sapira. Ya, menggunakan kata bantu bilangan. Selanjutnya, ya, Adik Yusuf, silakan. Penggunaan bentuk pasif. Ya, penggunaan bentuk pasif. Ada lagi? Ya, silakan Adik Nafra. Penggunaan kriteria batasan. Ya, penggunaan kriteria batasan. Jadi untuk struktur dari teks prosedur itu ada 4. Kalau kebahasaannya ada berapa? Ya, jadi strukturnya ada 4, kebahasaannya juga ada 4. Baik adik-adik, siapa yang bisa menjelaskan apa manfaat kita belajar pada hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Apa manfaat kita belajar pada hari ini? Ayo, siapa yang tahu? Ya, silakan Adik Yusuf. Ya, bisa memahami struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Ada lagi? Selain itu, silakan Adik Nafra. Ya, belajar berdiskusi. Bagus sekali. Jadi itu adalah manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada lagi manfaat lain yang bisa? Ya, Adik Rijal? Ya, bisa tahu bagaimana caranya membacakan di depan kelas ya. Jadi adik-adik terlatih untuk berani. Jadi seperti itu ya. Baik adik-adik, untuk pertemuan berikutnya, adik-adik akan ya belajar caranya membuat teks prosedur ya. Itu pada pertemuan berikutnya ya. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya membuat teks prosedur seperti itu. Baik adik-adik, sebelum pembelajaran ini ditutup, Ibu akan bertanya kepada adik-adik. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Apakah suara Ibu tadi terdengar dengan jelas? Ya. Apakah adik-adik senang belajar tentang cara membuat makanan khas dari daerah Gorontalo? Ya. Makanan apa tadi saja yang sudah ditampilkan lewat teks tadi? Ada Indah Biluhuta, ada Ila Ulo. Yang terakhir tadi ada Ile Pao. Bagus sekali. Baik adik-adik, karena jam bahasa Indonesia sudah selesai, jadi Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila pada hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati adik-adik, baik itu perbuatan maupun ucapan dari Ibu yang menyakiti. Namun sebelum di akhir pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan Adik Daniel pimpin doanya.
Baik, alhamdulillah. Terima kasih adik-adik atas partisipasinya. Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1341.